Assalamualaikum, selamat datang di channel Mitos Mistik. Kali ini kami akan mempersembahkan cerita mistis tentang rumah angker Darmo yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Warga Surabaya pasti sudah akrab dengan kisah horor rumah hantu Darmo di kota metropolitan sekaligus ibu kota provinsi Jawa Timur ini. Ya, dikenal sebagai kota pahlawan pasti memiliki banyak tempat misteri yang cukup terkenal. Salah satunya kisah horor rumah hantu Darmo yang sudah terkenal. Rumah hantu Darmo sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1988 beralamat di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah hantu Darmo memang terkenal sebagai rumah mewah paling angker di Surabaya. Saking terkenalnya, pada tahun 2014, cerita mengenai hantu rumah Darmo diangkat ke layar lebar dengan film yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, nama rumah hantu Darmo sudah tidak asing lagi di telinga. Rumah itu disebut sebagai rumah hantu Darmo karena nama itu disematkan pada bangunan tua tak berpenghuni. Banyak cerita ganjil dan juga rumor penampakan makhluk tak kasat mata di rumah tersebut. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan. Rumah hantu Darmo menyimpan banyak sekali cerita di balik penampilannya yang megah dan membuat bulu kuduk merinding. Dari sekian banyaknya cerita yang beredar di masyarakat, salah satu hal yang paling menarik adalah dahulu rumah ini dihuni satu keluarga. Pemilik rumah hantu Darmo disebut meninggal di Selat Bali, yaitu Karam Tenggelam. Mereka ingin bertamasya ke Bali. Ada juga kejanggalan pohon besar yang tidak bisa ditebang saat pembangunan rumah itu dulu hingga harus dibantu oleh seorang kiai. Penghuninya itu meninggal di Selat Bali, yaitu Karam tenggelam dengan kapal-kapal pelayarnya. Dia punya kapal untuk layar bertamasya ke Bali. Itu di Selat Bali sana dia tenggelam semuanya habis. Ucap Andreas Sabar, Komandan Security Kompleks Perumahan Darmo. Dulu itu ada pohon pada waktu pembangunan rumah sini, ada pohon yang enggak bisa ditebang, lalu untuk bisa ditebang itu mendatangkan kiai dari Banyuwangi, kata Andreas. Selain misteri satu keluarga yang tewas tenggelam, ada juga cerita tentang perampokan yang konon juga menimpa penghuni rumah itu. Yang saya dengar itu soal perampokan satu keluarga meninggal terdiri dari bapak ibu dan 3 anak. Ada juga satu pembantu dan satu tukang kebun. Cerita itu konon terjadi pada tahun-tahun 1970 sampai tahun 1980, ujar Andreas yang juga pegiat wisata mistis Surabaya itu. Rumah hantu Darmo juga dikabarkan kerap berpindah-pindah tangan. Tangan pertama di rumah itu adalah suami istri anak beserta pembantu yang dikabarkan tenggelam. Tangan kedua dibeli dari seorang artis dari Jakarta. Artis itu juga meninggal sehingga tanah dari rumah itu ini sempat beralih ke pengacara di Jakarta. Akhirnya sampai sekarang dipegang oleh pengadilan negeri ini. Desas-desus lain yang beredar mengatakan bahwa kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian dengan jin. Perjanjian itu bertujuan untuk memperoleh kekayaan atau dikenal pesugihan. Demikian persembahan kami tentang kisah mistis rumah angler Darmo Surabaya. Semoga bisa diambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di sana. Jangan lupa subscribe channel ini biar kami semakin semangat membuat konten. Wassalamualaikum.